Halo semuanya, selamat datang kembali di mata kuliah Dasar Sistem Telekomunikasi. Hari ini kita akan membahas salah satu konsep yang, fundamental banget di dunia telekomunikasi, yaitu analisis sinyal. Kalau kalian paham ini bakal jadi kunci buat membuka semua topik kita selanjutnya. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan ini deh. Sehari-hari kita kan dikelilingi oleh sinyal, suara kita pas telepon, video yang kita tonton, data internet yang kita pakai. Itu semua sinyal yang super rumit. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kalian sebagai calon insinyur bisa membaca dan memahami sinyal-sinyal ini supaya bisa bikin sistem komunikasi yang handal? Nah, untuk menjawabnya, coba kita lihat gambaran besarnya. Perhatikan deh diagram di slide ini. Ini adalah kerangka dasar sistem telekomunikasi. Ada sumber informasi, ada modulator, ada kanal transmisi, terus ada penerima. Tugas kita tuh sebenarnya simpel, mastiin informasi dari sumber bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Dan kuncinya, yaitu memahami sifat sinyal pas dia lewat di setiap tahapan ini. Ini dia peta perjalanan kita untuk hari ini. Kita akan mulai dengan dua cara berbeda buat ngelihat sinyal. Terus kita akan bedah deret Fourier buat sinyal periodik, ngobrolin kenapa ini penting banget, singgung sedikit soal sinyal aperiodik, dan terakhir kita tarik kesimpulan pentingnya. Oke, langsung kita mulai ya. Oke, kita masuk ke inti pembahasannya. Konsep utama yang harus kita pahami adalah bahwa setiap sinyal itu bisa dilihat dari dua kacamata yang berbeda, tapi sama-sama penting, yaitu domain waktu dan domain frekuensi. Pertama, domain waktu. Ini cara kita yang paling alami buat ngerasain sinyal. Lihat deh grafiknya. Sumbu datarnya itu waktu, sumbu tegaknya itu amplitudo atau kekuatan sinyal. Jadi grafik ini nunjukin gimana sih kekuatan sinyal pulsa ini naik turun seiring berjalannya waktu. Gampangnya, bayangin kalian lagi dengerin orkestra. Yang kalian denger itu kan gabungan semua suara yang berubah tiap detik. Nah, itulah domain waktu. Jadi, kesimpulannya gini. Domain waktu itu apa yang kita alami secara langsung, orkestra yang main bareng detik per detik. Nah, di sisi lain, domain frekuensi itu pandangan yang lebih analitis. Seolah-olah kita sekarang punya partitur musik buat setiap instrumen. Kita bisa lihat nada tinggi dari biola, itu frekuensi tinggi. Nada rendah dari bass, itu frekuensi rendah. Dan seberapa kencang masing-masing dimainin. Itulah domain frekuensi, mengidentifikasi setiap bahan dan kekuatannya di dalam musik sinyal kita. Nah, ini dia tampilan domain frekuensi dari sinyal pulsa yang kita lihat tadi. Beda banget kan? Setiap garis vertikal ini mewakili satu bahan atau satu komponen frekuensi, satu gelombang sinus murni yang ada di dalam sinyal pulsa itu. Anggap aja ini adalah daftar resep rahasianya. Tinggi setiap garis nunjukin seberapa banyak bahan itu dipakai. Keren kan? Jadi, poin krusialnya ini ya, setiap sinyal itu punya dua sisi. Gimana perilakunya dari waktu ke waktu, dan terbuat dari frekuensi apa saja. Seorang insinyur telekomunikasi yang handal itu harus bisa loncat-loncat antara dua pandangan ini buat merancang sistem dan menyelesaikan masalah. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita secara matematis pindah dari domain waktu ke domain frekuensi? Nah, untuk sinyal yang polanya berulang-ulang, kita pakai alat yang luar biasa canggih namanya deret Fourier. Oke, sebelum kita lanjut, kita pastiin dulu kita semua sepaham ya apa itu sinyal periodik. Sederhananya, ini sinyal yang punya pola berulang. Waktu yang dibutuhkan buat satu pola lengkap itu disebut periode, atau kita simbolkan T. Contohnya kayak nada gitar yang dipetik terus-menerus atau gelombang listrik AC di rumah kita. Dan disinilah letak kejeniusan seorang Joseph Fourier. Dia menemukan bahwa sinyal periodik sekompleks apapun, mau bentuknya kotak, segitiga, atau aneh sekalipun, itu sebenarnya bisa dibangun cuma dengan menjumlahkan serangkaian gelombang sinus dan kosinus yang sederhana. Wah, ini benar-benar penemuan yang mengubah cara kita menganalisis sinyal. Dan inilah resepnya dalam bahasa matematika. Eits, jangan langsung pusing lihat rumusnya ya. Fokus ke konsepnya. Suku A0 itu nilai rata-rata sinyalnya, ibarat pondasinya. Terus, lihat kan ada penjumlahan sinus dan kosinus? Nah, itu bahan-bahannya. Koefisien AN dan BN itu yang ngasih tahu kita seberapa banyak dari tiap bahan yang kita butuhkan buat menciptakan ulang sinyal aslinya. Oke, kita udah tahu cara membedah sinyal. Sekarang, mari kita jawab pertanyaan paling penting. Kenapa sih representasi di domain frekuensi ini penting banget dalam dunia kerja seorang insinyur telekomunikasi? Ini dia alasannya. Pertama, spektrum frekuensi itu nunjukin bandwidth, seberapa lebar jalan tol yang kita butuhin buat sinyal kita. Kalau jalannya terlalu sempit, ya informasinya macet alias hilang. Kedua, ini krusial banget buat desain filter.
Bayangin kalian mau dengerin stasiun radio favorit. Filter itu yang bantu kita nangkep frekuensi stasiun itu dan ngeblokir stasiun lain yang jadi noise. Dan ketiga, ya soal efisiensi. Dengan tahu resepnya, kita bisa bikin sistem yang lebih pinter dan hemat. Yuk, kita balik lagi ke grafik ini. Visualisasi ini nama kerennya adalah spektrum amplitudo. Sumbu datarnya itu frekuensi, sumbu tegaknya itu kekuatan atau amplitudonya. Nah, dari grafik inilah kita bisa hitung bandwidth, seberapa lebar sih total resep sinyal kita. Dan kalau ada gangguan di frekuensi tertentu, grafik ini juga yang ngasih tahu kita di mana kita harus pasang filter. Dari tadi kita ngomongin sinyal periodik melulu, sinyal yang polanya berulang terus. Tapi gimana dengan sinyal yang nggak berulang? Yuk, kita cari tahu. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Deret Fourier itu hebat banget buat sinyal yang konstan, kayak nada musik yang panjang. Tapi sinyal di dunia nyata kan seringnya nggak gitu. Contohnya, suara saya ngomong satu kata, halo, atau satu paket data yang dikirim lewat internet. Sinyal-sinyal ini kan ada awal dan akhirnya, mereka nggak periodik. Apa kita bisa menganalisisnya juga? Tentu saja bisa. Dan slide ini nunjukin perbedaannya dengan sangat jelas. Lihat deh gambar yang kiri. Itu spektrum sinyal periodik. Kelihatan kan? Terdiri dari garis-garis frekuensi yang terpisah-pisah atau diskrit. Sekarang bandingkan sama yang kanan. Itu spektrum sinyal aperiodik. Lihat, dia jadi kurva yang nyambung terus atau kontinu. Kenapa? Karena sinyal yang tidak berulang bisa dianggap punya periode yang tak terhingga, jadi komponen frekuensinya jadi rapat banget sampai membentuk spektrum yang mulus. Jadi, untuk menganalisis sinyal-sinyal aperiodik ini, kita butuh senjata yang lebih umum dan lebih canggih. Kita nggak lagi pakai deret Fourier, tapi kita naik level ke kakaknya, yaitu transformasi Fourier. Nah, ini bakal jadi topik yang seru banget untuk kita bahas lebih dalam di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum kita akhiri, yuk kita rangkum poin-poin paling penting dari semua yang sudah kita bahas hari ini. Jadi, alur berpikirnya kira-kira begini. Langkah pertama, kita lihat dulu sinyalnya secara alami di domain waktu. Langkah kedua, kita pakai kacamata analisis Fourier buat pindah ke domain frekuensi dan ngintip resep di dalamnya. Dan langkah ketiga, yang paling penting, kita pakai informasi dari spektrum frekuensi buat mengambil keputusan desain yang cerdas untuk sistem telekomunikasi kita. Saya mau kalian benar-benar ingat ini ya, kemampuan buat bolak-balik antara domain waktu dan frekuensi itu bukan cuma teori buat ujian. Ini adalah skill fundamental yang akan kalian pakai terus-menerus. Ini adalah cara kalian nanti memecahkan masalah, berinovasi, dan membangun sistem komunikasi masa depan. Nah, sebagai penutup, saya tinggalkan satu pertanyaan buat kalian renungkan. Sekarang kita udah tahu cara membedah sinyal jadi komponen-komponen frekuensinya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang terjadi pada setiap komponen itu saat sinyalnya dikirim lewat media transmisi di dunia nyata, kayak kabel atau udara, yang penuh dengan gangguan dan keterbatasan? Nah, ini akan jadi jembatan kita ke topik selanjutnya. Terima kasih.